Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Azab Suamiku Selingkuh dengan Istri Pak Lurah. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Mari kita simak ceritanya. Beberapa hari berikutnya, Muktianti semakin banyak bercerita. Kadang dia cerita tentang masa mudanya sebelum menikah dengan Pak Karnoto, tentang suami pertamanya yang meninggal, tentang bagaimana dia memutuskan menikah lagi karena desakan keluarga. Fahri selalu mendengarkan sambil terus bekerja. Dia merasa kasihan, tapi juga mulai sedikit tidak nyaman karena Muktianti semakin sering menceritakan hal-hal personal. Suatu sore, Muktianti bercerita tentang malam-malamnya bersama Pak Karnoto. Pak Lurah sudah tidak seperti dulu lagi. Dia cepat capek. Malam-malam juga dia cuma tidur. Saya kadang terjaga sampai tengah malam sendirian. Rasanya seperti janda lagi, Fahri. Padahal saya masih punya suami. Fahri menghentikan gerakan tangannya sebentar. Dia merasa tidak pantas mendengar cerita seperti ini. Tapi Muktianti terus bicara tanpa peduli. Umur kita tidak terlalu jauh, Fahri. Kamu 31, saya 37, masih muda. Tapi kehidupan saya rasanya seperti sudah tua. Tidak ada lagi kehangatan, tidak ada lagi perhatian. Saya cuma istri di atas kertas. Tapi kenyataannya saya hidup sendiri. Fahri meneguk ludah. Dia mulai merasa tidak enak. Ibu, mungkin ibu harus ngobrol sama Pak Lurah. Cerita apa yang ibu rasakan. Jangan dipendam sendiri. Sudah, saya pernah bilang. Tapi Pak Lurah cuma bilang dia capek, minta maaf, lalu tidur lagi. Dia tidak paham apa yang saya rasakan. Muktianti menatap Fahri dengan tatapan yang dalam. Fahri mengalihkan pandangan, fokus pada tanaman di depannya. Dia tidak berani menatap balik karena merasa ada sesuatu yang tidak beres dari tatapan itu. Kamu beruntung, Fahri. Istrimu pasti senang punya suami seperti kamu. Perhatian, rajin kerja, dan muda. Tidak seperti saya yang harus hidup dengan lelaki tua yang cuma bisa tidur. Fahri tidak menjawab. Dia terus bekerja sambil berharap obrolan ini cepat selesai. Muktianti akhirnya bangkit dari kursi, berjalan ke dalam rumah tanpa berkata apa-apa lagi. Fahri menghela nafas lega. Dia merasa ada yang berubah dari cara Muktianti berbicara. Nada bicaranya semakin personal, semakin dekat, dan semakin membuatnya tidak nyaman. Sore itu Fahri pulang lebih cepat dari biasanya. Dia tidak menunggu Pak Karnoto pulang seperti biasa. Sepanjang jalan Fahri terus memikirkan obrolan tadi. Dia merasa kasihan pada Muktianti, tapi juga mulai merasa batas antara majikan dan pekerja mulai kabur. Sesampainya di rumah, Fahri tidak menceritakan obrolan itu pada Ima. Dia hanya bilang harinya biasa saja, lalu bermain dengan Rian sampai malam. Malam itu Fahri tidak bisa tidur dengan tenang. Pikirannya terus memutar obrolan tentang Muktianti sore tadi. Ada sesuatu dalam cara perempuan itu menatapnya. Sesuatu yang membuat Fahri gelisah. Tapi dia mencoba mengabaikannya. Besok dia harus tetap datang bekerja. Uang tambahan itu sangat penting untuk keluarganya. Keesokan sorenya Fahri datang ke rumah Pak Karnoto. Seperti biasa. Langit terlihat mendung sejak siang, tapi belum turun hujan. Fahri berharap bisa menyelesaikan pekerjaan sebelum hujan turun. Dia sedang memotong ranting pohon yang sudah kering ketika Muktianti keluar dari rumah. Fahri, kayaknya mau hujan nih. Kamu yakin mau lanjut kerja? Tanya Muktianti sambil menatap langit. Iya, Bu. Saya usahakan selesai dulu sebelum hujan. Kalau kehujanan langsung masuk ke rumah aja.
jangan berteduh di luar. Baik, Bu. Muktianti kembali masuk ke rumah. Fahri mempercepat pekerjaannya, tapi tidak lama kemudian angin mulai kencang. Dedaunan berterbangan, langit semakin gelap. Fahri melirik ke atas, berharap hujan belum turun. Sayangnya, tidak sampai 10 menit, tetesan air mulai jatuh. Awalnya hanya rintik-rintik, tapi dalam hitungan detik, hujan langsung deras. Fahri berlari ke teras rumah basah kuyup. Bajunya menempel di badan, tubuhnya basah. Muktianti keluar dari dalam dengan handuk di tangan. Sudah basah ya? Sini, pakai handuk dulu. Masuk ke dalam saja, jangan di teras, anginnya kencang. Tidak apa-apa, Bu. Saya di teras saja. Masuk, Fahri. Tidak enak kalau kamu masuk angin. Pak Lurah juga sedang tidak ada. Dia pergi rapat ke Kacamatan. Pulangnya malam, jadi tidak apa-apa. Fahri ragu sebentar, tapi badannya mulai kedinginan. Akhirnya dia menurut dan masuk ke dalam rumah. Ini pertama kalinya Fahri masuk ke ruang tamu rumah Pak Karnoto. Ruangannya luas, bersih, dengan sofa empuk dan televisi besar. Muktianti menunjuk sofa. Duduk dulu, saya buatkan kopi panas, biar hangat. Tidak usah repot, Bu. Sudah, duduk aja, sebentar. Muktianti berjalan ke dapur. Fahri duduk di ujung sofa dengan canggung. Tangannya masih memegang handuk. Tubuhnya menggigil sedikit karena basah dan kedinginan. Dia menatap keluar jendela. Hujan semakin deras disertai petir. Sepertinya hujan tidak akan berhenti sebentar lagi. Muktianti kembali dengan 2 gelas kopi panas. Dia duduk di sofa yang sama. Tidak terlalu jauh tapi juga tidak terlalu dekat. Dia menyerahkan 1 gelas pada Fahri. Minum dulu, biar hangat. Terima kasih, Bu. Mereka berdua diam beberapa menit, hanya mendengar suara hujan dan petir di luar. Fahri minum kopinya perlahan, berusaha menghangatkan tubuh. Muktianti menatapnya tanpa berkedip. Matanya terlihat sedih. Fahri, kamu pernah merasa kesepian tidak? Meskipun ada orang di samping kamu. Fahri menoleh, sedikit kaget dengan pertanyaan itu. Maksud Ibu? Maksud saya, pernah tidak kamu merasa sendiri meskipun ada istri atau keluarga di rumah? Rasanya seperti tidak ada yang mengerti kamu. Fahri menggeleng pelan. Tidak, Bu. Saya dan istri saya cukup dekat. Kami sering ngobrol. Muktianti tersenyum tipis, tapi senyumnya terlihat pahit. Beruntung sekali kamu. Saya setiap hari merasa sendiri. Pak Lurah ada, tapi seperti tidak ada. Kami tinggal satu rumah, tapi seperti orang asing. Fahri tidak tahu harus menjawab apa. Dia hanya diam sambil terus minum kopinya. Muktianti meletakkan gelasnya di meja, lalu mendekat sedikit. Kamu tahu tidak, sejak kamu datang, saya merasa tidak terlalu kesepian. Setidaknya ada yang mau mendengarkan cerita saya. Kamu baik, Fahri. Tidak banyak orang yang mau mendengarkan keluhan perempuan seperti saya. Ibu jangan bilang begitu. Ibu perempuan baik kok. Muktianti menatap Fahri dengan tatapan lembut. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Fahri. Kamu benar-benar baik. Tiba-tiba Muktianti mengulurkan tangannya dan menyentuh tangan Fahri yang sedang memegang gelas. Sentuhan itu lembut, tapi membuat Fahri kaku. Dia menarik tangannya perlahan. Bu, jangan begitu. Kenapa? Saya hanya ingin berterima kasih. Kamu sudah mau mendengarkan saya. Muktianti mendekat lagi. Kali ini lebih dekat. Fahri mundur sedikit, tapi punggungnya sudah menempel di sandaran sofa. Muktianti menatap matanya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ada kesedihan, ada keputusasaan, tapi juga ada sesuatu yang lain. Fahri, saya kesepian. Saya butuh seseorang yang benar-benar ada untuk saya. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara hati. Bu, ini tidak benar.
Ibu sudah menikah. Saya juga sudah menikah. Apa gunanya menikah kalau rasanya seperti hidup sendiri? Kamu tidak mengerti bagaimana rasanya, Fahri. Muktianti meletakkan tangannya di dada Fahri. Fahri merasakan jantungnya berdetak cepat. Dia tahu ini salah, tapi tubuhnya tidak bergerak. Muktianti mendekat lagi. Wajahnya semakin dekat dengan wajah Fahri. Tolong Fahri, tolong buat saya merasa tidak kesepian, walau hanya sebentar, bisik Muktianti dengan suara gemetar. Fahri menutup mata, pikirannya berkecamuk. Wajah Ima muncul di benaknya, bayangan Rian yang tersenyum, rumah kontrakan kecil mereka. Tapi tangan Muktianti semakin erat memegang bajunya. Perempuan itu mulai menangis, air matanya menetes di pipi. Kumohon Fahri, aku tidak kuat lagi hidup seperti ini. Fahri membuka mata, menatap wajah Muktianti yang penuh air mata. Hatinya terasa tercabik. Dia kasihan, tapi dia juga tahu ini salah. Dia mencoba mendorong Muktianti pelan, tapi perempuan itu malah memeluknya erat. Tubuh Muktianti gemetar, tangannya mencengkram baju Fahri. Jangan tolak aku Fahri, kumohon. Fahri merasa akal sehatnya perlahan menghilang. Pelukan Muktianti semakin erat. Wangi tubuhnya tercium jelas. Hujan di luar semakin deras, petir menyambar berkali-kali. Fahri mencoba melawan, tapi tubuhnya tidak menurut. Muktianti mengangkat wajahnya, menatap mata Fahri dengan tatapan memohon. Dan dalam sekejap pertahanan Fahri runtuh. Dia menyerah. Muktianti menarik wajahnya mendekat, dan Fahri tidak menolak lagi. Mereka berdua terjatuh dalam dosa yang sama, di ruang tamu yang sepi, hanya ditemani suara hujan deras dan petir yang menggelegar. Waktu terasa berhenti. Fahri tidak ingat berapa lama, tapi ketika semuanya selesai, dia langsung sadar. Kesadaran itu datang seperti tamparan keras. Fahri bangkit dari sofa, nafasnya terengah-engah. Muktianti duduk dengan wajah datar. Tidak ada penyesalan di matanya. Fahri meraih bajunya yang basah, memakainya dengan tangan gemetar. Saya harus pulang, kata Fahri dengan suara serak. Muktianti tidak menjawab, hanya menatapnya tanpa ekspresi. Fahri berjalan cepat ke pintu, membukanya meski hujan masih deras. Dia berlari keluar, membiarkan hujan membasahi tubuhnya lagi. Sepanjang jalan pulang Fahri terus berlari. Air matanya bercampur dengan air hujan. Dia sudah melakukan kesalahan besar, dosa yang tidak bisa dimaafkan. Sesampainya di rumah, Fahri berdiri di depan pintu dengan baju basah kuyup. Tangannya gemetar saat meraih gagang pintu. Dia tidak tahu bagaimana harus menghadapi Ima. Nafasnya masih terengah-engah. Bukan karena kelelahan berlari, tapi karena beban berat yang menindih dadanya. Pintu terbuka. Ima sedang duduk di tikar sambil menggendong Rian yang baru selesai menyusu. Begitu melihat Fahri basah kuyup, Ima langsung berdiri dengan wajah khawatir. Ya Allah mas, kenapa basah begitu? Kehujanan ya? Sini, ganti baju dulu, nanti sakit. Fahri hanya mengangguk pelan. Tidak menatap mata istrinya. Dia berjalan ke kamar, mengambil baju kering, lalu mengganti pakaiannya dengan gerakan lambat. Tangannya masih gemetar setiap kali menutup mata. Bayangan Muktianti muncul, wajahnya, suaranya, sentuhannya. Fahri memukul kepalanya sendiri pelan, berharap bayangan itu hilang. Mas sudah ganti baju? Saya masakin mie goreng ya, pasti lapar, teriak Ima dari luar kamar. Tidak usah mah, saya tidak lapar. Loh kok, biasanya mas paling suka mie goreng. Sakit ya? Tidak, cuma capek aja. Fahri keluar dari kamar dengan wajah pucat. Dia duduk di tikar sambil menatap kosong ke lantai. Rian merangkak mendekat, mencoba meraih kaki ayahnya sambil tersenyum. Tapi Fahri tidak merespon. Dia hanya diam, tatapannya kosong. Ima duduk di sampingnya sambil menggendong Rian yang mulai rewel. Mas ada apa? Kok dari tadi diam terus?
Kenapa pulangnya kehujanan? Biasanya Mas nunggu hujan berhenti dulu. Tadi hujan tiba-tiba, saya langsung pulang. Loh, biasanya Mas berteduh di rumah Pak Lurah kan? Kenapa tidak nunggu? Fahri terdiam. Dia tidak bisa menjawab. Kepalanya terasa penuh, dadanya sesak. Ima menatapnya dengan tatapan penuh tanya, tapi Fahri tetap tidak menjawab. Mas, serius? Ada apa? Kok kayak ada yang disembunyikan? Tidak ada apa-apa, Ma. Saya cuma capek. Besok saya harus kerja lagi. Saya mau tidur duluan. Fahri bangkit, berjalan ke kamar tanpa menoleh. Ima menatap punggung suaminya dengan wajah bingung dan khawatir. Ini bukan seperti Fahri yang biasanya. Suaminya selalu ceria, selalu punya cerita setelah pulang kerja. Tapi malam ini Fahri seperti orang lain. Di dalam kamar, Fahri berbaring di kasur tipis mereka. Matanya terbuka, menatap atap seng yang sudah berkarat. Pikirannya terus berputar. Apa yang sudah dia lakukan? Dia sudah mengkhianati Ima, mengkhianati kepercayaan Pak Karnoto, mengkhianati dirinya sendiri. Dia tidak pantas lagi disebut suami yang baik. Tidak pantas lagi menjadi ayah begirian. Air matanya menetes perlahan. Fahri tidak pernah menangis. Bahkan saat orang tuanya meninggal, dia masih bisa tegar. Tapi malam ini, dia menangis tanpa suara. Tangannya menutupi mulutnya agar Ima tidak mendengar isakannya. Ya Allah, ampuni saya. Saya sudah berbuat dosa besar. Saya tidak tahu kenapa saya bisa selemah itu. Bisiknya pelan sambil terus menangis. Fahri tidak bisa tidur sepanjang malam. Setiap kali matanya terpejam, bayangan Muktianti muncul lagi. Wajahnya, tangannya yang menyentuh, suaranya yang memohon. Fahri membuka mata lagi. Nafasnya terengah. Keringat dingin membasahi dahinya meski malam itu tidak panas. Pagi harinya, Fahri bangun dengan mata merah dan wajah pucat. Ima yang sudah bangun lebih dulu langsung khawatir melihat suaminya. Mas, wajahnya pucat banget. Sakit ya? Mau saya buatin jahe? Tidak, Mah. Saya baik-baik saja. Masa? Dari tadi malam Mas aneh. Sekarang wajahnya kayak orang sakit. Mending tidak usah kerja dulu hari ini. Istirahat di rumah. Tidak bisa, Mah. Saya harus kerja. Kalau tidak masuk, gaji dipotong. Fahri bangkit dari kasur dengan tubuh lemas. Dia mandi dengan air dingin, berharap bisa menyegarkan pikirannya. Tapi tidak ada yang berubah. Rasa bersalah itu tetap menempel kuat di hatinya. Saat sarapan, Fahri hanya makan beberapa suap lalu berhenti. Ima yang duduk di sampingnya sambil menyuapi Rian terus menatap suaminya dengan khawatir. Mas, kok makanannya cuma dikit? Nanti lemas di kantor. Saya tidak nafsu makan, Mah. Kenapa? Masakannya tidak enak? Bukan gitu. Saya cuma lagi tidak enak badan. Ima menghela nafas, lalu menyentuh dahi Fahri dengan punggung tangannya. Tidak panas kok. Tapi kenapa kayak orang sakit? Fahri menyingkirkan tangan Ima dengan lembut. Saya baik-baik saja, Mah. Jangan khawatir. Dia bangkit dari tempat duduk, mengambil tas kerjanya, lalu berjalan ke pintu. Sebelum keluar, Fahri berhenti sebentar, menatap Ima dan Rian dari jauh. Hatinya terasa hancur melihat mereka. Ima tersenyum lembut. Rian tertawa kecil sambil bermain dengan sendoknya. Keluarga kecil yang polos yang tidak tahu dosa besar yang baru saja dilakukan suaminya. Saya berangkat dulu, Mah. Iya, Mas. Hati-hati. Jangan lupa makan siang. Fahri berjalan keluar dengan langkah berat. Sepanjang jalan menuju kantor kelurahan, pikirannya terus berkecamuk. Hari ini dia harus bertemu Pak Karnoto di kantor. Bagaimana dia bisa menatap wajah orang yang sudah dikhianati? Bagaimana dia bisa bersikap biasa saja setelah melakukan hal mengerikan itu dengan istrinya? Sesampainya di kantor, Fahri langsung mulai bekerja
tanpa menyapa siapapun. Bu Ningsih yang biasanya disapa pagi hari hanya dilewati begitu saja. Pak Hadi yang menyapanya juga hanya dijawab dengan anggukan singkat. Fahri menyapu dengan gerakan lambat. Pikirannya melayang ke tempat lain. "Fahri, kamu kenapa? Kok mukanya pucat begitu? Sakit ya?" tanya Bu Ningsih saat dia lewat membawa sapu. "Tidak Bu, saya baik-baik saja." "Masa sih? Kayaknya kamu kurang tidur. Istirahat yang cukup ya nak." Fahri hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Dia melanjutkan pekerjaannya sambil terus berpikir tentang sore nanti. Haruskah dia datang lagi ke rumah Pak Karnoto? Bagaimana kalau Muktianti ada di sana? Bagaimana kalau dia bertemu Pak Karnoto? Siang itu, Pak Karnoto datang ke kantor seperti biasa. Fahri yang sedang mengepel langsung menunduk, tidak berani menatap wajah atasannya. Pak Karnoto lewat begitu saja tanpa menyadari perubahan pada Fahri. Tapi Fahri merasakan jantungnya berdetak sangat cepat. Tangannya gemetar saat memegang pel. Jam 2 siang, Fahri duduk sendirian di belakang kantor sambil menatap kosong ke sawah di depannya. Dia tidak makan siang, tidak lapar, hanya ingin sendiri. Pikirannya terus berputar. Haruskah dia berhenti bekerja di rumah Pak Karnoto? Tapi kalau berhenti, Ima pasti bertanya kenapa. Dia tidak bisa bilang alasannya. Tapi kalau tetap datang, bagaimana dia bisa menghadapi Muktianti? Sore menjelang, Fahri pulang dari kantor dengan langkah sangat lambat. Dia tidak langsung menuju rumah Pak Karnoto seperti biasanya. Dia berjalan melewati jalan lain, berputar-putar tanpa tujuan. Hatinya bimbang. Akhirnya setelah hampir setengah jam berjalan tanpa arah, Fahri memutuskan untuk pulang ke rumah saja. Sesampainya di rumah, Ima terkejut melihat suaminya pulang lebih cepat. "Mas, kok pulang sekarang? Biasanya kan kerja di rumah Pak Lurah dulu." Fahri duduk di tikar dengan wajah lelah. "Hari ini saya tidak kerja di sana. Capek mah, pengen istirahat." Ima duduk di sampingnya, menatap wajah suami dengan khawatir. "Mas, tolong jujur sama saya. Ada apa? Dari kemarin Mas aneh banget. Saya takut ada masalah." Fahri menatap mata Ima, hatinya semakin hancur. Dia ingin bilang suaminya, tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Dia tidak sanggup. Akhirnya Fahri hanya menggeleng pelan. "Tidak apa-apa mah, saya cuma lelah. Besok saya kerja lagi seperti biasa." Tapi Fahri tahu dia berbohong. Dia tidak tahu apakah dia berani kembali ke rumah itu lagi. Keesokan harinya Fahri berangkat kerja dengan beban yang semakin berat. Sepanjang hari di kantor kelurahan, dia bekerja seperti orang yang kehilangan jiwa. Tangannya bergerak menyapu dan mengepel, tapi pikirannya melayang jauh. Sore semakin dekat, dan keputusan harus diambil. Apakah dia akan datang lagi ke rumah Pak Karnoto atau tidak? Jam 3 sore Fahri berdiri di depan kantor sambil menatap arah rumah Pak Karnoto. Kakinya terasa berat untuk melangkah, tapi dia juga takut kalau tidak datang, Pak Karnoto akan bertanya atau malah mengurangi gajinya. Akhirnya dengan langkah ragu, Fahri berjalan menuju rumah besar itu. Begitu sampai di depan pagar, Fahri melihat Muktianti sedang menyiram tanaman di halaman. Perempuan itu menoleh, lalu tersenyum seperti biasa. Senyum yang tenang, seolah tidak terjadi apa-apa kemarin. "Fahri datang, saya kira kamu tidak akan datang lagi," kata Muktianti dengan nada ringan. Fahri berdiri kaku di depan pagar. Tangannya gemetar saat membuka kunci pagar. "Sore Bu." "Masuk. Halamannya masih ada yang harus diberesin. Kamu kemarin pulang duluan kan? Jadi belum selesai." Fahri masuk dengan langkah lambat. Muktianti berjalan mendahului, lalu meletakkan selang air di tempatnya. Dia berbalik menatap Fahri dengan tatapan datar. "Kamu tidak enak badannya? Wajahmu pucat."
Tidak Bu, saya baik-baik saja. Kalau begitu kerja saja seperti biasa. Tidak usah pikirin yang kemarin, itu sudah lewat. Fahri terdiam. Muktianti bicara seolah yang terjadi kemarin adalah hal biasa, seolah tidak ada dosa besar yang telah mereka lakukan. Fahri tidak tahu harus merespon bagaimana, jadi dia hanya mengangguk lalu mengambil alat kerja. Sore itu Fahri bekerja dengan sangat cepat. Dia ingin segera selesai dan pulang. Tidak ada yang ingin dia lakukan selain menjauh dari rumah ini secepat mungkin. Muktianti duduk di teras seperti biasa, tapi kali ini dia hanya diam sambil membaca majalah. Sesekali dia melirik Fahri, tapi tidak bicara apa-apa. Setelah hampir 1 jam bekerja, Fahri merasa pekerjaannya sudah cukup untuk hari ini. Dia membereskan alat, lalu bersiap untuk pamit pulang. Tapi saat dia berjalan menuju pagar, Muktianti tiba-tiba berdiri dan memanggilnya. Fahri, tunggu sebentar. Fahri berhenti, tubuhnya menegang. Muktianti berjalan mendekat dengan wajah tenang. Begitu sampai di dekat Fahri, dia berbisik pelan. Kamu mau berhenti bekerja di sini? Fahri tidak menjawab. Muktianti tersenyum tipis, lalu melanjutkan. Saya lihat dari caramu kerja hari ini, kamu ingin cepat selesai dan kabur kan? Kamu ingin menjauh dari saya. Bu, saya... Tidak usah bohong Fahri. Saya tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu merasa bersalah. Kamu takut ketahuan istrimu. Betul kan? Fahri menunduk, tidak berani menatap mata Muktianti. Perempuan itu mendekat lagi. Suaranya semakin pelan tapi tajam. Kalau kamu berhenti datang ke sini, saya akan ceritakan semuanya pada Ima. Saya akan datang ke rumahmu dan bilang apa yang kita lakukan kemarin. Kamu mau itu terjadi? Fahri mengangkat kepalanya dengan cepat. Matanya membelalak. Bu, jangan. Kumohon. Kalau begitu, jangan coba-coba untuk kabur. Kamu tetap datang ke sini setiap sore seperti biasa. Kerjakan tugasmu dan jangan bersikap aneh. Mengerti? Fahri merasakan dadanya sesak. Dia terjebak. Tidak ada jalan keluar. Kalau dia berhenti, Ima akan tahu. Kalau dia terus datang, dosanya akan semakin besar. Muktianti menatapnya dengan tatapan dingin. Sangat berbeda dengan tatapan memohon yang dia tunjukkan kemarin. Mengerti Fahri? Iya Bu, saya mengerti. Bagus, sekarang pulang saja. Besok datang lagi. Fahri berjalan keluar dengan kaki gemetar. Sepanjang jalan pulang pikirannya kacau. Muktianti bukan lagi perempuan kesepian yang butuh perhatian. Dia berubah menjadi ancaman nyata. Fahri tidak tahu harus bagaimana. Dia tidak bisa cerita pada siapapun. Tidak pada Ima, tidak pada teman, tidak pada siapapun. Malam itu Fahri duduk di teras rumah sendirian. Ima sudah tidur di dalam bersama Rian. Fahri menatap langit malam yang gelap. Hatinya semakin hancur. Dia sudah terjebak dalam jerat yang dia buat sendiri. Tidak ada yang bisa disalahkan selain dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, Fahri terus datang ke rumah Pak Karnoto seperti biasa. Tapi setiap sore, ketakutannya semakin besar. Muktianti tidak lagi bersikap ramah seperti dulu. Dia menjadi lebih dingin, lebih mengontrol. Kadang dia hanya diam sambil menatap Fahri bekerja. Kadang dia berbisik ancaman kecil yang membuat Fahri semakin tertekan. Jangan sampai istrimu tahu Fahri. Kamu tidak mau hidupmu hancur kan? Kerja yang benar. Jangan sampai Pak Lurah curiga ada yang aneh. Ancaman-ancaman kecil itu terus datang, membuat Fahri semakin stres. Dia tidak bisa tidur nyenyak, tidak bisa makan dengan tenang, tidak bisa tersenyum lagi pada Ima dan Rian. Hidupnya berubah menjadi mimpi buruk yang tidak ada akhirnya. Suatu sore, saat Pak Karnoto sedang tidak di rumah, Muktianti kembali mendekat. Fahri sedang memotong rumput di sudut halaman ketika Muktianti berdiri di belakangnya. Fahri, masuk ke dalam sebentar. Fahri berhenti bekerja, tubuhnya menegang.
Untuk apa, Bu? Masuk saja, jangan banyak tanya. Fahri menatap Muktianti dengan tatapan penuh ketakutan. Dia tahu apa yang akan terjadi. Muktianti menatapnya dengan tatapan tajam. Kamu mau menolak? Kalau kamu menolak, malam ini saya datang ke rumahmu dan cerita pada Ima. Mau? Fahri menutup mata. Air matanya hampir keluar. Dia tidak punya pilihan. Dengan langkah berat, dia mengikuti Muktianti masuk ke dalam rumah. Dan untuk kedua kalinya, Fahri jatuh ke dalam dosa yang sama. Kali ini bukan karena dia lemah, tapi karena dia dipaksa. Tapi apa bedanya? Dosa tetap dosa. Setelah selesai, Fahri keluar dari rumah dengan wajah kosong. Muktianti berdiri di teras dengan wajah tenang, seolah baru saja melakukan hal yang biasa. Besok datang lagi ya Fahri, jangan lupa. Fahri tidak menjawab. Dia berjalan keluar dengan langkah gontai. Sepanjang jalan pulang, air matanya terus menetes. Dia sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Hidupnya sudah hancur, tapi dia tidak bisa kabur. Muktianti memegang rahasianya, dan rahasia itu bisa menghancurkan keluarganya kapan saja. Sesampainya di rumah, Fahri langsung masuk ke kamar tanpa menyapa Ima. Ima yang sedang memasak di dapur menoleh dengan wajah khawatir. Mas, kok langsung masuk? Tidak mandi dulu? Nanti mah, saya mau tidur sebentar. Fahri berbaring di kasur, menatap atap rumah dengan tatapan kosong. Dia merasa seperti orang yang sudah mati, hanya tubuhnya saja yang masih bergerak. Hatinya sudah hancur, jiwanya sudah remuk, dan semua ini karena satu kesalahan bodoh yang tidak bisa dia ubah lagi. 2 minggu berlalu sejak Muktianti mulai mengancam Fahri. Dalam 2 minggu itu, kehidupan Fahri berubah menjadi neraka. Setiap sore dia datang ke rumah Pak Karnoto dengan perasaan takut dan terpaksa. Muktianti semakin berani, semakin menuntut. Kadang dia memanggil Fahri masuk ke rumah dengan alasan yang dibuat-buat. Kadang dia hanya menatapnya dengan tatapan yang membuat Fahri tidak nyaman. Fahri mencoba sebisa mungkin untuk tetap bekerja di luar, menghindari kontak dengan Muktianti. Tapi perempuan itu selalu menemukan cara untuk mendekat. Dan setiap kali Fahri mencoba menolak, ancaman yang sama muncul lagi. Mau saya cerita pada Ima? Yang tidak Fahri sadari, Pak Karnoto mulai memperhatikan. Lelaki tua itu mungkin sibuk dengan urusan kelurahan, tapi matanya tidak buta. Dia mulai melihat perubahan pada istrinya. Muktianti yang biasanya pendiam dan murung, sekarang sering terlihat keluar rumah saat Fahri bekerja. Dia duduk di teras lebih lama, kadang tertawa kecil sendiri, kadang berbisik dengan Fahri. Pak Karnoto juga melihat perubahan pada Fahri. Pemuda yang biasanya ceria dan rajin itu sekarang terlihat murung. Wajahnya pucat, matanya selalu menatap kosong. Pak Karnoto awalnya mengira Fahri sakit, tapi setelah dipikir-pikir, ada yang aneh. Suatu sore Pak Karnoto pulang dari rapat lebih cepat dari biasanya. Biasanya dia pulang jam 6 sore, tapi hari itu dia sudah sampai rumah jam 4 lewat. Mobilnya masuk pelan ke halaman, mesinnya dimatikan. Pak Karnoto turun dengan membawa tas kerja, lalu berjalan menuju pintu depan. Begitu membuka pintu, Pak Karnoto mendengar suara dari dalam rumah. Suara Muktianti dan suara Fahri. Mereka sedang berbicara di ruang tamu. Pak Karnoto berhenti di ambang pintu, tidak langsung masuk. Dia mendengarkan sebentar. Fahri, kamu kenapa sih? Dari tadi mukanya cemberut terus. Suara Muktianti terdengar jelas. Tidak apa-apa Bu, saya cuma capek. Capek kenapa? Kerjaan di halaman tidak berat kan? Atau kamu capek karena hal lain? Tidak ada jawaban dari Fahri. Pak Karnoto mengerutkan dahi, lalu melangkah masuk. Begitu dia memasuki ruang tamu, dia melihat Muktianti dan Fahri berdiri terlalu dekat satu sama lain.
Muktianti sedang merapikan kerah baju Fahri dengan tangan yang terlalu akrab. Fahri berdiri kaku, wajahnya pucat. Suara langkah Pak Karnoto membuat mereka berdua menoleh dengan cepat. Muktianti langsung menarik tangannya, melangkah mundur. Fahri berdiri membeku, wajahnya semakin pucat. "Pak Lurah sudah pulang?" kata Muktianti dengan nada dibuat-buat tenang. Pak Karnoto tidak menjawab. Dia hanya berdiri di ambang ruang tamu, menatap mereka berdua dengan tatapan yang sulit dibaca. Wajahnya tidak marah, tapi juga tidak tenang. Matanya menatap tajam pada Muktianti, lalu beralih ke Fahri. "Fahri, kamu sedang apa di dalam rumah?" tanya Pak Karnoto dengan suara pelan tapi tegas. Saya disuruh masuk sama Bu Muktianti, Pak. Katanya ada yang harus diperbaiki di dalam," jawab Fahri terbata-bata. Pak Karnoto menatap Muktianti. "Ada yang harus diperbaiki?" Muktianti mengangguk cepat. "Iya, Pak. Pintu kamar mandi agak rusak. Saya minta Fahri lihat sebentar." "Pintu kamar mandi?" Pak Karnoto berjalan melewati mereka menuju kamar mandi. Dia membuka pintunya, memeriksa. Pintu itu baik-baik saja, tidak ada yang rusak. Pak Karnoto menutup pintu itu pelan, lalu berbalik menatap Muktianti dengan tatapan dingin. "Pintunya baik-baik saja?" Muktianti terdiam, wajahnya mulai pucat. Fahri berdiri dengan tangan mengepal, tidak berani menatap Pak Karnoto. "Fahri, kamu pulang saja dulu. Pekerjaanmu sudah cukup untuk hari ini," kata Pak Karnoto dengan nada yang tidak bisa dibantah. "Baik Pak Lurah, permisi." Fahri berjalan cepat keluar rumah tanpa menoleh lagi. Tangannya gemetar saat membuka pagar. Dia tahu Pak Karnoto sudah curiga. Dia tahu semuanya akan runtuh. Sepanjang jalan pulang, Fahri terus berjalan cepat, hampir berlari. Dadanya sesak, nafasnya terengah-engah. Di dalam rumah, Pak Karnoto dan Muktianti berdiri saling berhadapan di ruang tamu. Tidak ada yang bicara beberapa menit. Pak Karnoto menatap istrinya dengan tatapan yang penuh kecewa. Muktianti menunduk, tidak berani menatap balik. "Apa yang kamu lakukan dengan Fahri?" tanya Pak Karnoto akhirnya. "Tidak ada, Pak. Saya cuma minta dia perbaiki pintu." "Jangan bohong pada saya. Pintunya tidak rusak. Dan kenapa kamu berdiri sedekat itu dengan dia? Kenapa tanganmu menyentuh bajunya?" Muktianti tidak menjawab. Air matanya mulai menetes, tapi dia tetap menunduk. "Saya tidak bodoh, Muktianti. Saya sudah lama memperhatikan. Kamu terlalu sering keluar saat Fahri bekerja. Kamu terlalu sering duduk di teras menatapnya. Sekarang saya lihat sendiri, kamu terlalu dekat dengannya. Apa yang sebenarnya terjadi?" "Tidak ada apa-apa, Pak. Saya bersumpah." Pak Karnoto menghela nafas panjang. Dadanya terasa sesak. Tangannya memegang dada. Nafasnya mulai berat. Muktianti mengangkat kepalanya, terkejut melihat suaminya terlihat kesakitan. "Pak, Bapak kenapa?" Saya baik-baik saja. Saya cuma kecewa, sangat kecewa." Pak Karnoto berjalan ke kamar dengan langkah gontai. Muktianti berdiri sendirian di ruang tamu. Air matanya terus menetes, tapi bukan air mata penyesalan, melainkan air mata karena ketahuan. Malam itu Pak Karnoto tidak keluar dari kamar. Muktianti mengetuk pintu beberapa kali, tapi tidak ada jawaban. Dia akhirnya tidur di kamar tamu sendirian. Keesokan harinya Pak Karnoto datang ke kantor kelurahan dengan wajah sangat pucat. Bu Ningsi yang melihatnya langsung khawatir. "Pak Lurah, wajahnya pucat sekali. Sakit ya?" "Tidak, saya baik-baik saja. Cuma kurang tidur." Tapi semua orang di kantor bisa melihat Pak Karnoto tidak baik-baik saja. Dia duduk di mejanya dengan tatapan kosong, sesekali memegang dadanya yang terasa sesak. Pak Hadi bahkan menawarkan untuk membawanya ke puskesmas, tapi Pak Karnoto menolak. Fahri yang bekerja di kantor hari itu tidak berani mendekat ke ruang Pak Karnoto. Dia bekerja dengan sangat cepat.
berharap bisa pulang lebih awal. Tapi saat akan pulang, Pak Karnoto memanggilnya. "Fahri, tunggu sebentar." Fahri berhenti di depan pintu, tubuhnya menegang. Pak Karnoto menatapnya dengan tatapan yang penuh kekecewaan. "Besok kamu tidak usah datang ke rumah saya lagi. Pekerjaanmu di halaman sudah selesai. Terima kasih atas bantuannya selama ini." Fahri tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya mengangguk pelan, lalu keluar dari kantor dengan langkah gontai. Dia tahu ini baru permulaan. Pak Karnoto sudah curiga, dan lambat laun semuanya akan terbongkar. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.